Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sambas berkemajuan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri lewat pantun Kabun Sawit, Kabun Cangke, Parut Kelapa, Ambek Santannya. Saya orator SMA N1 Palo, Julia Agripina, itulah orangnya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Panitia Lomba Pidato se-Kabupaten Sambas, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberkati kita kesehatan dan kesempatan untuk menuturkan pidato bertema membangun karakter pelajar yang beriman dan berakhlak mulia di tengah arus globalisasi dengan topik utama peran dunia maya sebagai pembentuk karakter individu siswa. Hadirin sekalian, dunia maya adalah tempat di mana orang-orang dari berbagai belahan dunia, berbagai kalangan usia, mulai dari tua hingga muda menggunakannya. Keseharian kita tak luput dari dunia maya. Bahkan tanpa kita sadari, setiap hari kita bergantungan padanya. Sebagai seorang pelajar, dunia maya adalah sebuah penemuan yang sangat bermanfaat. Aksesibilitas yang ditawarkan pun membuat semua orang, tak hanya pelajar yang menggunakannya, tenggelam dalam kenikmatan. Dengan kehadiran dunia maya, sumber ilmu pengetahuan menjadi sangat berlimpah. Informasi dan pembahasan dari hal yang sederhana hingga rumit tersebar di mana-mana. Konten-konten edukasi dikemas dalam bentuk video yang interaktif dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan literasi serta minat pelajar akan hal-hal baru. Selain itu, kebebasan dalam dunia maya dapat menjadi ruang untuk mengembangkan minat dan bakat pelajar. Apresiasi dan validasi seperti like dan komentar yang dihasilkan dari dunia maya dapat meningkatkan kepercayaan diri sebagai pembentukan karakter siswa. Dunia maya juga menghadirkan berbagai informasi dari setiap daerah hingga berbagai belahan dunia. Dengan memperlihatkan perspektif, budaya, hingga latar belakang yang berbeda, pandangan pelajar menjadi lebih terbuka akan yang namanya perbedaan, sehingga menumbuhkan pelajar menjadi pribadi yang toleran dan ramah dalam menerima perbedaan. Di dunia maya, pelajar juga dapat membangun relasi dan komunitas di sosial media. Dengan memperluas jaringan pertemanan, pelajar dapat tumbuh menjadi pribadi yang aktif dan berani dalam bersosialisasi. Namun, dengan kebebasan dan luasnya dunia maya, cyberbullying dan cyber sexual harassment semakin marak terjadi. Resiko yang diakibatkan dari tindakan tersebut terhadap korban dapat berupa penurunan kesehatan mental dan psikologis seperti stres, depresi, kecemasan, trauma, bahkan dapat menumbuhkan pikiran untuk mengakhiri diri sendiri. Dampak psikologis tersebut dapat memancing korban untuk menarik diri dari lingkungan sosial dan sukar untuk percaya dengan orang lain. Selain perilaku perundungan dan pelecehan, efek kecanduan yang dihasilkan dari sosial media juga dapat merusak manajemen waktu pelajar, dan hal ini sedang gencar terjadi di kalangan remaja. Hal ini dapat mengakibatkan pelajar untuk mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban mereka. Pelajar adalah individu yang masih berada di tahap remaja. Emosi dan jati diri mereka labil. Oleh karena itu, pelajar mudah terpengaruhi akan standar-standar yang mereka konsumsi di dunia maya. Efek psikologis yang diakibatkan dapat berupa rendah diri, insecure, iri dengki atau cemburuan, gengsi, dan sebagainya. Waktu yang sebagian besar dihabiskan di depan layar pun dapat menjadi kebiasaan buruk bagi pelajar, terutama dalam bidang sosial dan interaksi. Memang baik jika pelajar memiliki koneksi yang luas secara daring. Akan tetapi, bila pelajar tak bisa menyeimbangkan waktu luring dan laring, dunia maya dapat membuat pelajar menarik diri sepenuhnya dari sosial dan menjadi pasif dalam bersosialisasi. Ibarat pedang bermata dua, dunia maya mungkin memiliki segudang manfaat bagi manusia. Tetapi dunia maya juga menjadi tempat di mana manusia perlahan-lahan kehilangan jati dirinya sebagai makhluk sosial, baik dari segi sosial ataupun mental. Siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai. Pada akhirnya, semua ini kembali kepada manusia itu sendiri. Apabila ia bisa menggunakan dunia maya dengan bijaksana,
maka dampak negatif dari dunia maya tak akan menimpanya. Perspective is everything. There are two sides to every story. Jumpe pesut di Sungai Mahakam, naik kapal nak ke Pulau Rote. Kurang lebihnya saya mohon maklum karena di dunia si an yang sempurna. Demikian pidato saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.